Suami dan ibu mertua tidak tahu kalau aku pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Hingga akhirnya aku buat malu dia saat acara kenaikan jabatan. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Siang itu, matahari bersinar terik, menembus celah-celah jendela rumah dengan cahaya keemasan. Keringat mengalir di pelipisku saat aku mengangkat ember cucian yang baru saja selesai dibilas. Tanganku yang sudah kasar karena deterjen terasa semakin perih ketika aku mengusapnya dengan lap kering. Namun aku tidak punya waktu untuk mengeluh. Masih ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Di dalam rumah, suara gelak tawa menggema. Aku menoleh sekilas ke arah ruang tamu. Suamiku, Aldi, duduk bersama ibu mertuaku dan adik ipnya, Renata. Mereka nampak begitu bahagia, menikmati percakapan hangat tanpa sedikit pun peduli kepada keberadaanku. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan diriku. Aku tidak boleh berpikiran buruk. Mereka pasti sedang membicarakan sesuatu yang penting. Aku harus tetap berbaik sangka. Aku melirik jam dinding. Sudah hampir waktunya berangkat. Aku bergegas menuju kamar, mengganti pakaianku dengan setelan yang lebih pantas. Tunggu sebentar, Mas. Aku mau ganti baju. Ucapku ketika melihat suami dan ibu mertuaku serta adik iparku telah bersiap pergi ke acara kenaikan jabatan suamiku di perusahaan tempatnya dia bekerja. Suamiku menatapku sejenak, kemudian ia melirik ke arah ibu dan adik perempuannya. Aku bisa melihat dengan jelas ekspresi ragu di wajahnya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Siapa yang bilang aku ngajak kamu untuk pergi? Ucapnya datar, namun suaranya penuh penekanan. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana mungkin dia tidak mengajakku? Padahal sudah jelas tertulis di dalam undangan itu untuk Aldi Hermansyah dan istri. Apakah dia lupa bahwa aku adalah istrinya? Tapi kan Mas, undangan itu untuk kamu dan istrimu, bukan kamu dan keluargamu, Mas. Tegasku, mencoba tetap tenang meski hatiku terasa panas. Ibu mertuaku mendengus keras. Aku bisa melihat bagaimana matanya melotot ke arahku. Penuh kemarahan yang tidak tersamarkan. Bibirnya menyeringai sinis, seolah menantikan saat di mana ia bisa menghinaku lagi. Lihat diri kamu, penampilan kayak begitu kok mau hadir di acara besar ini? Kamu pikir kamu itu pantas? Bentak Renata dengan suara tajam. Aku menatap ke bawah. Benarkah penampilanku seburuk itu? Aku memang hanya memakai daster sederhana karena sejak pagi aku sibuk mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian mereka semua. Bukankah seharusnya mereka menghargai kerja kerasku? Ibu mertuaku tersenyum miring. Aku tahu dia menikmati setiap penghinaan yang dilontarkan kepadaku. Mas, lirihku, berharap Mas Aldi bisa membelaku. Namun harapanku pupus dalam sekejap. Kamu dengar kan apa yang dibilang sama Renata? Maaf Tiara, apa yang dikatakan Renata itu benar. Aku gak mungkin ajak kamu. Apa kata orang nanti? Seorang manajer di perusahaan besar, tapi istrinya kayak pembantu. Ucapnya tanpa ragu. Kata-katanya begitu menusuk hatiku. Aku seperti pembantu. Bukankah aku melakukan semua pekerjaan rumah itu karena dia yang memintaku untuk melakukannya? Tanpa bantuan pembantu rumah tangga, aku mengurus rumah ini sendirian. Namun mereka justru menghinaku. Aku tersenyum miris. Jika selama ini aku bertahan demi mempertahankan pernikahan ini, maka hari ini aku sadar, mereka tidak pernah menganggap aku sebagai bagian dari keluarga ini. Iya, Mas, harusnya kamu itu malu.
Seorang manajer seperti kamu tapi nggak sanggup untuk membayar seorang pembantu. Kamu justru menjadikan istrimu sendiri sebagai pembantu gratisan di rumah ini. Sudah seharusnya kamu memang malu, Mas. Ucapku dengan suara dingin. Mas Aldi terdiam. Sejenak aku melihat kilatan emosi di matanya. Tapi kemudian ia mendengus dan membuang muka. Jaga ucapanmu, Tiara. Kamu seharusnya bangga karena sekarang suamimu sudah punya jabatan. Perkara ke pesta saja kamu heboh kayak begitu. Toh kamu bisa diam di rumah dan bersantai. Jangan membuat kegaduhan seperti ini. Ibu mertuaku angkat bicara. Membela putranya seperti biasa. Aku semakin kesal dengan mereka semua. Sudah, kamu di rumah saja. Itu sudah keputusanku. Aku akan pergi bersama Renata dan ibu, ucap Mas Aldi. Aku menatapnya tajam. Baik, Mas. Pergilah. Tapi jangan sampai kamu menyesal. Renata tertawa sinis. Menyesal? Hah? Jangan mimpi kamu, Mbak. Ayo, Mas. Mbak Amel sudah menelpon terus dari tadi. Bisik Renata yang masih dengan jelas aku dengar. Aku menyipitkan mata. Siapa itu Amel? Tanyaku. Mas Aldi terlihat gugup sesaat, tapi kemudian dia menghela nafas panjang. Sudahlah, kamu itu nggak pernah bisa mengerti kalau dikasih tahu. Ucapnya seraya pergi meninggalkanku. Ibu mertuaku dan adik iparku pun seolah tidak peduli denganku. Mereka berlalu begitu saja, meninggalkanku sendirian di rumah. Aku mengepalkan tangan. Sakit hati ini semakin dalam. Namun saat aku hendak berbalik menuju kamar, mataku menangkap sesuatu di meja. Ponsel Mas Aldi ketinggalan. Aku menatap ponsel itu lama. Ponsel yang selama ini selalu melekat di tangannya. Entah kenapa bisa tertinggal hari ini. Apakah ini pertanda? Aku mengambilnya. Beberapa panggilan tak terjawab terpampang jelas di layar. Nama yang muncul berulang kali adalah Amel. Jantungku berdebar kencang. Siapa sebenarnya itu Amel? Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi pesan. Mataku membelalak saat melihat isinya. Beberapa pesan mesra terpampang jelas di layar itu. Kata-kata penuh cinta, janji manis, bahkan rencana pertemuan di hotel. Tanganku mencengkram erat ponsel itu. Tubuhku gemetar hebat. Inikah balasan atas ketulusanku selama ini? Aku bekerja keras mengurus rumah ini, menerima penghinaan dari ibu mertuaku dan adik iparku sendiri. Tapi suamiku justru berselingkuh. Aku menghembuskan nafas panjang. Mataku mulai basah, tetapi aku segera menghapus air mata itu. Tidak, aku tidak boleh lemah. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Warisan dari ibuku. Sebuah asuransi yang bernilai besar telah cair setelah ibuku meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nama penerima manfaatnya aku. Mas Aldi tidak tahu tentang itu. Dia juga tidak tahu satu hal penting lainnya. Aku tersenyum dingin. Perusahaan tempatnya bekerja yang ia banggakan mati-matian, yang membuatnya merasa dirinya hebat, sebenarnya adalah milikku. Aku segera bersiap. Aku akan datang ke acara peresmian kenaikan jabatan itu. Bukan sebagai istri yang terhina, tetapi sebagai pemilik perusahaan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada Mas Aldi dan keluarganya siapa aku yang sebenarnya. Dan aku akan memastikan bahwa setelah ini, mereka akan menyesali semua yang telah mereka lakukan kepadaku. Bergegas aku membuka koper itu dan memilih baju yang memang belum pernah aku pakai. Aku lihat foto Amel di foto profil akun pesannya. Ia terlihat biasa saja. Bahkan aku merasa tidak ada yang spesial darinya. Mungkin Mas Aldi juga mengincar perusahaan gadis itu. Sama seperti saat ia memperdayaiku. Oke. Kita mulai. Aku mulai memoles wajahku.
Riasan yang tidak pernah aku sentuh ternyata masih lihai aku poleskan di wajahku. Perona pipi, pewarna mata, dan tak lupa aku juga menggunakan softline untuk mempercantik penampilan mataku. Terakhir aku tinggal merias bibirku dengan 2 warna yang berbeda dan membuat teknik ombre lips hingga membuat bibirku terlihat sangat manis dipandang mata. Aku lihat diriku dalam cermin. Sungguh betapa menyesalnya Mas Aldi jika melihat aku saat ini. Apalagi saat dia mengetahui tentang kebenaran soal perusahaan itu. Aku yakin dia akan mengemis di kakiku dan memohon agar aku tidak menceraikannya. Aku melangkah, sembari menyeret koper yang berisi pakaian milikku. Setelah ini, aku tidak akan sudi lagi tinggal di rumah ini. Mereka pikir aku akan melakukan semua karena aku bodoh. Ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran yang aku lakukan semua adalah bentuk baktiku sebagai seorang istri dan menantu. Aku anggap ibu adalah ibuku juga. Tapi mereka justru tega menganggapku hanya sebagai pembantu. Aku lihat sekeliling rumah. Semuanya terlihat rapi. Aku yang telah merapikan semua ini. Aku yang telah membuat ruangan demi ruangan ini bebas dari debu. Lelahku, keringatku, dan semua yang aku lakukan bahkan tidak terlihat baik di mata mereka. Aku hentikan langkahku. Dengan rasa sakit hati yang masih tersisa di dalam hati ini, aku segera membuat ruangan ini kembali berantakan. Biarkan saja mereka membereskan semuanya dengan tenaga mereka sendiri. Supaya mereka tahu bahwa membereskan semua ini bukan hanya butuh waktu 1 atau 2 menit. Semua membutuhkan pengorbanan. Aku tersenyum miring ketika isi rumah ini terlihat sangat berantakan. Segera aku memesan jasa taksi online untuk pergi ke gedung tempat pesta itu berlangsung. Tidak sabar rasanya melihat reaksi mereka saat melihatku nantinya. Tidak lupa, aku menghubungi beberapa petinggi di perusahaan itu untuk menunda acara yang berlangsung di gedung itu. Aku tidak akan membiarkan Mas Aldi mendapatkan posisi terbaik di perusahaan milikku. Sedikit pun, aku tidak akan pernah rela melihat ia dan keluarganya bahagia. Kita lihat saja nanti, apakah Amel masih mau menerima kamu jika kamu sudah jatuh miskin dan hancur, Mas? Halo Dava, tolong tunda acara di gedung Serbaguna Dharma Wanita malam ini ya. Saya akan datang dan memberikan jabatan itu langsung kepada orang-orang yang terpilih. Aku menghubungi Dava, asisten kepercayaan ibuku saat beliau masih hidup. Laki-laki itu pun langsung menyambut perintahku dengan semangat yang sangat membara. Baik Bu Tiara, selamat datang kembali di perusahaan ini. Dia mungkin tersenyum. Terdengar jelas dia benar-benar senang saat mendengar aku akan kembali ke perusahaan yang selama ini aku tinggal demi bersama dengan orang yang aku cintai. Meskipun perusahaan itu belum resmi milikku, tetapi ibu selalu memberikan aku kuasa di sana. Setelah aku bersiap, aku memesan taksi online untuk mengantarkanku ke tempat acara perusahaanku berlangsung. Tidak butuh waktu lama, mobil Xenia putih yang merupakan taksi sewaanku sudah datang. Bu, tujuan kita kemana ya? Tanya supir taksi online itu yang membawaku ke gedung Serbaguna Dharma Wanita. Aku mengerutkan kening. Terselip tanya di dalam hatiku. Bukankah di aplikasi sudah jelas jika aku akan pergi ke gedung Serbaguna Dharma Wanita? Gedung Serbaguna Dharma Wanita, Pak. Kan tadi ada di aplikasi, jelasku. Namun aku berusaha memahami karena mungkin supir taksi online itu memang sudah berumur, sehingga tidak ingat kemana tujuan kami. Aku pun tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin karena aku terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Mas Aldi dan ibunya. Supir taksi online itu pun tidak banyak bicara lagi. Dia langsung melajukan mobilnya menuju gedung yang aku maksud. Taksi online yang aku tumpangi secara perlahan menerobos kemacetan ibu kota. Berkat piawainya juga aku bisa sampai di gedung sebelum acara benar-benar dimulai. Silahkan Pak uangnya. Terima kasih ya.
Ucapku sembari memberikan 1 lembar uang 100 ribuan. Terima kasih banyak ya, Bu, jawabnya. Mobil itu pun pergi meninggalkanku di luar gedung. Aku benar-benar merasa canggung dengan penampilanku ini. Mungkin karena 6 bulan lamanya aku berdandan biasa saja dan tidak pernah lagi tampil seperti ini. Bu Tiara, aku menoleh saat mendengar seseorang memanggilku dan ternyata itu Dava yang datang untuk menjemputku di luar. Dia benar-benar pria yang sangat bertanggung jawab. Pantas saja, ibu sangat percaya kepadanya. Dia bahkan tetap menjaga kepercayaan ibuku dan tetap mengelola perusahaan dengan sangat baik, sebelum semuanya benar-benar sah menjadi milikku. Dava, tolong siapkan semua fasilitas saya ya. Rumah, mobil, dan beberapa dokumen penting yang lainnya. Karena mulai besok saya akan segera mengurus pencairan asuransi yang ibu berikan, perintahku. Siap, Bu Tiara, jawabnya seraya tersenyum lebar. Sekarang kita masuk dan kita mulai kejutannya. Aku berjalan memasuki gedung mewah yang tengah mengadakan acara besar-besaran itu. Bu, lebih baik kita lewat sini saja, langsung ke ruang VIP, ucap Dava. Aku mengikuti langkah asisten ibuku itu. Dia memang paling tahu bagaimana memperlakukanku karena bagaimanapun juga dia sudah paham betul apa kemauanku. Kenapa mendadak ibu memberikan penghargaan ini sendiri, Bu? Padahal ibu kan sudah minta untuk saya menyerahkan semua penghargaan ini, ucap Dava seraya berjalan menuju ruang VIP. Ada masalah, Dava? Mungkin aku memang harus menunjukkan siapa identitasku yang sebenarnya. Namun sepertinya aku tidak harus menceritakan semuanya kan? Jelasku. Dava nampak mengerti dan menghargai jika aku tidak ingin menceritakan semuanya. Lagi pula selama ini, hubunganku dengan Dava hanya terikat tentang bisnis. Aku sama sekali tidak pernah membahas masalah pribadiku padanya. Entahlah, aku memang merasa malu jika harus menceritakan perlakuan suamiku dan ibu mertuaku kepadaku. Bagaimanapun juga, Dava tahu jika aku dibesarkan layaknya seorang ratu. Aku tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, namun aku justru menjadi pembantu di rumah suamiku sendiri. Sungguh, aku tidak pernah berpikir bahwa suamiku sendiri yang menganggap aku sebagai seorang pembantu. Padahal, aku mengerjakan semuanya dengan penuh kasih sayang. Jahat memang. Kasih sayang yang aku berikan dibalas dengan tuba yang menyakitkan. Tapi, apa tidak lebih baik ibu mengurus perceraian dulu sebelum memberitahukan semuanya tentang Bu Tiara? Usul Dava. Aku hentikan langkahku, berusaha memperjelas pertanyaan yang baru saja keluar dari mulut pria di sampingku itu. Maaf, Bu. Takutnya Pak Aldi justru tidak mau berpisah jika ibu mengatakan semuanya tentang ibu saat ini. Nanti, bagaimana jika mereka justru ingin mempertahankan pernikahan ini? Tanya Dava. Aku terdiam, mulai berpikir tentang apa yang nantinya akan terjadi. Hanya saja, aku sudah tidak mungkin kembali lagi ke rumah itu. Semua barang-barangku sudah aku kemasi. Aku juga sudah membuat rumah layaknya kapal pecah. Mana mungkin tiba-tiba aku pulang dan bersikap biasa saja. Aku terus berpikir. Kakiku kembali melangkah. Rasanya aku sudah kehilangan semangat untuk memberitahukan semua malam ini. Namun bagaimana dengan Amel? Aku tidak akan mungkin bertahan jika pernikahan sudah kedatangan orang ketiga. Bagaimanapun juga, penghinaan besar saat Mas Aldi sudah membagi hatinya untuk wanita lain. Lagi pula, aku tidak akan pernah menyerahkan jabatan manajer kepada Mas Aldi. Dia harus sadar jika kesombongan yang selama ini dia lakukan hanyalah sebuah kesalahan besar. Dava, kamu kenal dengan Amel? Tanyaku. Kini Dava yang menghentikan langkahnya. Tepat di depan pintu ruang VIP, aku yang telah melangkah lebih dulu akhirnya ikut berhenti dan menoleh. Dava tersenyum tipis.
Mari Bu, sudah semakin larut, waktunya acara dimulai, ucapnya. Aku melihat ada raut kesedihan. Hanya saja aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mungkin Dava memang mengenal Amel? Tapi, mengapa wajahnya berubah murung saat aku menyinggung tentang Amel? Akhirnya, kami masuk ke ruang VIP. Namun aku masih benar-benar penasaran dengan raut wajah yang ditampilkan oleh Dava sebelum masuk ke ruang VIP itu. Dava, kamu belum jawab pertanyaanku tadi. Amel itu mantan kekasih saya, Bu. Tapi belakangan ini, saya tahu jika dia menjalin hubungan dengan Pak Aldi. Aku mengerutkan kening. Jadi, Amel itu tidak tahu kalau kamu punya wewenang di perusahaan ini? Tanyaku. Malam ini, rencananya aku ingin membuat Amel tercengang, Bu. Tapi karena Ibu sudah datang, wewenang itu tidak mungkin lagi berhak saya salahgunakan. Namun jangan khawatir, Bu. Saya benar-benar bersyukur Ibu datang. Artinya, saya memang tidak seharusnya menyalahgunakan kekuasaan untuk masalah pribadi, ucapnya. Jadi Amel mendekati Mas Aldi setelah Mas Aldi diangkat menjadi seorang manajer. Sepertinya permainan ini akan semakin menarik. Bukan hanya Mas Aldi yang akan tercengang saat mengetahui siapa aku yang sebenarnya, tapi juga dengan Amel, yang sangat menyesali keputusannya meninggalkan Dava. Dava, pergilah ke depan, berikan sambutan, tapi katakan jika kamu masih memiliki wewenang. Karena aku hanya ingin memberikan penghargaan itu mewakili Ibu. Sementara semua urusan perusahaan akan tetap menjadi tanggung jawabmu, ucapku. Mata Dava berbinar. Dia seolah benar-benar ingin menunjukkan pada Amel dan membuat mantan kekasihnya itu menyesal. Terus Ibu bagaimana? Tanya Dava. Kamu panggil saya. Dan biarkan saya yang memberikan sambutan untuk para karyawan yang mendapatkan penghargaan malam ini, ucapku. Namun batalkan penghargaan Mas Aldi sebagai seorang manajer. Aku tidak sudi dia memegang kendali di perusahaanku, tegasku. Baik Bu Tiara, jawab Dava dan akhirnya dia pun pergi ke panggung untuk memberikan sambutan dan memberikan penghargaan. Baiklah Mas. Kita mulai acara ini. Akan aku pantau wajahmu dari sini, karena aku sangat ingin mengabadikan ekspresi kalian saat mengetahui bahwa namamu dihapus dari daftar manajer malam ini. Aku bangkit, kemudian melihat keadaan di dalam gedung dari ruang VIP. Kebetulan ada sebuah kaca kecil di pintu yang membuatku bisa melihat jelas ke dalam gedung itu. Saat ini Dava masih memberikan sambutan, sementara mataku masih mencari di mana keberadaan Mas Aldi dan ibunya. Hingga tiba-tiba, mataku terhenti pada meja yang berisi Mas Aldi, ibu dan adik iparku. Di sana juga terlihat jelas, Mas Aldi berpegangan tangan dengan seorang wanita yang aku yakini sebagai Amel. Mereka terlihat begitu mesra, bahkan sesekali Mas Aldi mencium tangan wanita itu. Hati ini kembali tersulut amarah. Bagaimanapun juga aku masih istri yang sah dari Mas Aldi. Aku bukanlah wanita yang mudah memberikan hatiku kepada seorang pria. Tapi dia yang seharusnya beruntung mendapatkan kasih sayang dariku, justru mendua dengan mudahnya. Rasa cemburu di dalam hatiku terbakar dengan sempurna. Ya, aku memang cemburu melihat perhatian yang dilakukan oleh Mas Aldi kepada wanita lain. Mengapa dia tidak melakukan itu kepadaku? Rasa kecewa dan sakit hati di dalam hatiku semakin membuatku tidak bisa mengendalikan amarahku. Seharusnya aku yang duduk di sana, menemani suamiku dan tersenyum ketika melihat ia sukses. Bahkan ibu mertuaku yang selama ini telah aku anggap sebagai ibu kandungku sendiri, juga tidak melarang Mas Aldi untuk menggandeng wanita itu. Mereka tidak pernah peduli bagaimana hatiku saat ini. Aku tarik nafasku dalam-dalam.
Sabar Tiara, sabar. Dia akan mendapatkan karma atas perbuatannya. Sedikit pun aku tidak akan pernah memberikan belas kasihan. Aku memang sangat mencintai suamiku. Tetapi bukan berarti aku bertahan dengan kebodohan ini. Aku tidak ingin terperangkap dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Pernikahan adalah komitmen yang dilakukan oleh dua orang dewasa. Bukan hanya satu orang yang bertahan dan satunya hanya bisa memberikan luka dan air mata. Dava mulai memanggil satu persatu karyawan yang mendapatkan kenaikan jabatan. Sesekali Mas Aldi bangkit dari tempat duduknya. Jelas, dia sangat menunggu giliran namanya disebut dan pasti akan sangat bangga saat naik ke atas panggung. Aku masih terus berharap bisa mendampinginya. Namun setiap kali melihat tangan Amel mengait di lengan Mas Aldi, perasaan benci itu kembali muncul. Aku memang belum sepenuhnya membenci Mas Aldi. Bagaimanapun kami pernah saling mencintai. Ah, tidak. Hanya aku yang begitu mencintai dia. Sementara dia hanya memanfaatkan rasa cintaku yang begitu dalam. Aku mengusap air mataku yang tidak terasa menetes membasahi pipi. Sadarlah Tiara, dia tidak pantas mendapatkan wanita sebaik kamu. Sampai beberapa menit kemudian, nama Mas Aldi tidak juga disebut. Wajahnya mulai terlihat frustasi, karena satu persatu teman-temannya sudah naik ke atas panggung, sementara dia masih terdiam. Puncaknya, raut wajahnya terlihat benar-benar marah ketika Dava mengatakan bahwa semua karyawan sudah dipanggil. Terjadi pertengkaran kecil di meja mereka. Aku yakin pasti Amel mulai kesal karena merasa dibohongi oleh Mas Aldi. "Pak, sepertinya ada kesalahan," teriak Mas Aldi. Berani sekali dia membantah keputusan Dava. Namun aku masih tetap diam di tempat dan melihat apa yang akan terjadi. "Silahkan naik. Katakan apa yang salah, Pak Aldi," ucap Dava. Mas Aldi pun naik ke atas panggung dengan membawa Amel yang terus bermanja di lengan suamiku. "Lihat ini jelas undangan untuk saya. Seharusnya saya naik jabatan. Kenapa malah nggak ada?" tanya Mas Aldi setelah ia sampai di atas panggung. Dava menerima undangan yang ditunjukkan oleh Mas Aldi. Kemudian dengan santai, Dava pun menjawab, "Oh, maaf ya Pak Aldi, ini salah ketik." Aku hampir saja tertawa melihat reaksi Dava yang begitu santai. Belum selesai sampai di situ. Aku masih menunggu saat yang paling mendebarkan. "Tidak bisa, mana mungkin salah ketik," protes Mas Aldi. Lagi pula di sini tertulis jelas bahwa undangan untuk Pak Aldi dan istri, bukan Pak Aldi dan keluarga. Dan apa benar ini istrinya Pak Aldi? Tanya Dava seraya melirik Amel. Dava tersenyum tipis ketika mendengar hal tersebut. Dia seolah puas saat bisa merendahkan Mas Aldi seperti itu. "Memangnya dia itu siapa, Mas? Mengapa dia yang memberikan sambutan dan memberikan gelar kenaikan jabatan untuk para karyawan?" tanya Amel. Mas Aldi hendak menjelaskan. Hanya saja, Dava lebih dulu menjawab pertanyaan mantan kekasihnya itu. "Saya Dava, dan perusahaan ini dipercayakan oleh saya sepenuhnya, karena sang pemilik belum siap memberitahukan semua ini kepada sang suami. Tapi sepertinya sekarang sang pemilik sudah siap untuk memberitahukannya kepada si suami." Dava mulai menunjukkan gelagat jika dia akan memanggilku. Aku segera bersiap, merapikan bajuku yang sedikit kusut. "Oke Mas, kita lihat saja seberapa banyak aku bisa membayar kesombonganmu," batinku. Kita sambut bersama kedatangan pemilik perusahaan tercinta kita, Ibu Tiara Joyo Kusumo. Suara Dava menggelegar. Dia memanggil namaku dengan nada penuh semangat. Sayangnya, aku tidak sempat melihat reaksi wajah Mas Aldi saat mendengar namaku disebut. Dengan langkah penuh keyakinan, aku berjalan ke atas karpet merah.
Dari ekor mata kananku, aku bisa melihat ibu mertuaku terkejut saat melihatku datang. Satu demi satu tangga aku naiki hingga aku sampai di atas panggung. Wajah Mas Aldi masih terlihat syok. Mata dan mulutnya terus membulat sampai-sampai membuat beberapa karyawan yang melihatnya tertawa geli. "Selamat ya untuk kalian semua," ucapku sembari menyalami beberapa karyawan yang baru saja mendapatkan kenaikan jabatan. "Tiara, ngapain kamu di sini?" bisik Mas Aldi. Aku melirik dan kemudian membalikkan tubuhku sehingga kami berdua saling berhadapan. Pertama yang kulihat adalah tangan Amel yang masih melingkar di lengan Mas Aldi. Dia cuma teman bisnis saja kok," ucap Mas Aldi seraya melepaskan tangan Amel. Aku tersenyum tipis. "Apa kamu pikir aku bodoh, Mas? Maaf ya, aku bukan anak kecil yang dengan mudahnya kamu bisa tipu." "Mas, kok teman bisnis sih?" protes Amel. "Hush, diam kamu!" bentak Mas Aldi pada kekasihnya itu. "Silahkan kalau masih mau berdebat. Acara ini hanya khusus untuk para karyawan teladan yang harus mendapatkan apresiasi lebih, bukan untuk drama," sentakku. Wajah Mas Aldi terlihat memerah. Aku tahu dia pasti menahan amarah karena ucapanku. Tanpa mengatakan apapun, Mas Aldi segera meraih jemariku dan menarik tanganku. "Kita harus bicara, Tiara," ucapnya. Aku menghentikan langkahku. Meskipun Mas Aldi terus saja menarik tanganku dengan sangat keras. "Maaf ya, Mas. Saya punya tanggung jawab untuk acara ini. Jika Anda mau bicara, silahkan tunggu saja sampai acara ini selesai." Dengan tegas aku menghempaskan tangan suamiku. Di sana aku juga melirik ke arah security agar datang dan mengamankan keadaan. Segera setelah aku memberikan isyarat kepada beberapa security, mereka langsung menarik Mas Aldi agar dia turun dari atas panggung. "Lepaskan! Aku bisa sendiri!" tolak Mas Aldi. Ia pun berjalan kembali menuju meja yang masih tersisa ibu dan adik perempuannya. Dengan senyum yang penuh kemenangan, aku segera melanjutkan acara karena aku benar-benar ingin membuat mereka menyesali semuanya yang telah mereka perbuat kepadaku. Aku memberikan sambutan dan ucapan maaf karena selama ini hanya bisa memantau dari kejauhan perusahaan ini. Namun aku juga memberitahukan bahwa selama aku tidak ada, aku telah memberikan kepercayaan penuh kepada Dava. Sengaja aku mengatakan hal tersebut karena aku ingin membuat Amel juga menyesal telah menduakan Dava demi menggoda suami orang yang dia pikir akan mendapatkan jabatan penting di perusahaan ini. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di puncak acara. Aku pikir semuanya akan berjalan dengan lancar, dan aku akan mendapatkan apa yang aku mau, yaitu rasa malu dan penyesalan dari Mas Aldi. Namun ternyata aku salah. Dia justru naik ke atas panggung saat MC hendak menutup acara. Bagaimanapun juga, Tiara adalah istriku. Jadi aku berhak atas perusahaan ini. Mulai hari ini, aku pecat kalian semua yang mendapatkan kenaikan jabatan, teriak Mas Aldi di atas panggung. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan senekat itu mengatakan hal yang bagiku justru akan mempermalukan dirinya sendiri. "Mohon maaf untuk semuanya. Acara kita akhiri. Kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya," ucap Dava memotong pembicaraan Mas Aldi. Aku salut kepada Dava yang terus saja bergerak cepat agar perusahaan tidak bertambah malu dengan tindakan Mas Aldi. Orang-orang di dalam gedung ini mulai berjalan keluar. Mereka tidak peduli meskipun Mas Aldi berteriak dan meminta mereka untuk duduk kembali. "Dasar kamu! Aku ini suaminya Tiara. Jadi aku jauh lebih berhak daripada kamu," teriak Mas Aldi kepada Dava. "Suami? Lalu mengapa kamu mengajak wanita lain?" tanya Dava. Mas Aldi tercengang. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan dari Dava. Namun sepertinya dia merasa terpojok dan akhirnya, "Bruk!"
Satu pukulan mendarat di pipi kanan asistenku. Meski begitu, postur tubuh Dava yang jauh lebih besar dari Mas Aldi membuat tubuh Dava tetap tegap. "Berhenti!" teriakku. "Dava, kamu gak apa-apa kan? Aku bantu kamu ya," ucap manja Amel saat melihat Mas Aldi meninju wajah mantan pacarnya itu. Sungguh, pintar sekali gadis itu bersandiwara. Sebagai seorang wanita, aku berhak jijik melihat tingkahnya. "Minggir kamu!" tolak Dava pada Amel. Aku hanya bisa tersenyum penuh kemenangan. Aku sangat puas melihat mereka semua seperti ini. Namun semuanya belum selesai karena aku masih akan membuat mereka tercengang saat mereka sampai di rumah nanti. "Ayo kita pulang," ajak Mas Aldi. "Pulang? Bukankah aku hanya pembantu? Maaf ya Mas, aku ingin kita bercerai," sentakku sembari berjalan menghampiri Dava. Wajah Mas Aldi menjadi sangat kesal. Emosinya semakin memuncak. "Kamu harus ikut aku pulang, Tiara," teriak Mas Aldi. Apakah aku harus meladeni amarahnya dulu? Namun aku melihat wajah ibu mertuaku nampak lembut saat meminta Mas Aldi untuk lebih tenang. Aku tahu mereka hanya ingin merayuku dan membuatku luluh. Namun tidak semudah itu merubah semua keputusan di dalam hatiku. "Aldi, gak begitu caranya ajak istrimu pulang. Kamu harus bersikap lembut sama dia," ucap ibu mertuaku. "Ayo nak Tiara, kita pulang ke rumah," ajak ibu dengan lembut. Aku yang sudah tahu sandiwaranya pun hanya tertawa. "Ibu, tidak usah capek-capek ibu berakting. Aku sudah tahu kok watak asli kalian. Sudah cukup rasanya kalian memperbudakku," kataku. "Nak Tiara, ibu tidak..." "Cukup ya Bu. Pak Security, tolong bawa mereka semua keluar," kataku memotong ucapan ibu mertuaku. "Lepaskan, kurang ajar banget kamu pegang-pegang calon istriku." Namun respon tidak terduga aku dengar dari mulut Amel. "Cukup Mas, jadi kamu gagal naik jabatan. Kamu gak akan pernah bisa bikin aku bahagia. Ingat ya Mas, kalau kamu mau menikahiku, itu gak mudah. Aku gak akan mau kamu perlakukan seperti pembantu, seperti yang kalian lakukan kepada Tiara," kata Amel. Amel membentak Mas Aldi di depan ibu dan adik perempuannya. Aku yakin Mas Aldi pasti sangat malu karena wanita yang selama ini dia banggakan justru hanya memandang dirinya dari sebuah jabatan saja. "Dasar kamu wanita jalang. Susah payah aku menjalani pekerjaan ini, sampai aku rela lembur setiap malam agar Pak Dava melihat kegigihanku dan memberikan promosi jabatan untukku sekarang ini. Tapi apa balasanmu, Amel?" kata Mas Aldi. "Berani sekali kamu menilai rendah anakku," sentak ibu mertuaku kepada Amel. "Kenyataannya anak ibu itu miskin. Punya apa kalian? Hanya punya kesombongan saja kan?" jawab Amel. Suara Amel semakin meninggi, hingga akhirnya security mengusir mereka semua untuk pergi. Dengan penuh amarah, Amel pergi meninggalkan Mas Aldi dan keluarganya. Mas Aldi dan keluarganya hanya tertunduk lesu keluar meninggalkan gedung itu. Setelah kepergian mereka, aku menghela nafas panjang. Seolah-olah segala beban yang aku bawa selama ini akhirnya terlepas. Di sisi kananku, Dava berjalan mendampingiku dengan langkah tegap. Aku bisa merasakan keteguhan dalam dirinya, seolah dia tahu betul apa yang baru saja terjadi, dan dia akan selalu ada untuk mendukungku. "Bu Tiara," Dava memanggilku dengan lembut, menatapku dengan penuh perhatian. "Ibu sudah membuat keputusan besar hari ini. Ibu yakin tidak ada yang ingin ibu ucapkan pada mereka sebelum semuanya benar-benar berakhir?" Aku menatapnya sejenak, merenung. Tidak ada yang perlu aku katakan lagi, Dava. Semuanya sudah jelas. Mereka yang harus belajar dari apa yang terjadi hari ini.
Kami berdua berjalan menuju mobil yang sudah menunggu di depan gedung. Aku masih bisa mendengar suara keheningan dari dalam gedung meskipun sudah semakin jauh. Namun aku justru merasa tenang. Kini aku berada di titik di mana aku bisa memutuskan arah hidupku sendiri, tanpa terikat oleh siapapun, terutama pada Mas Aldi dan keluarganya. Di dalam mobil, suasana agak hening. Aku hanya duduk diam sambil memandangi keluar jendela, melihat cahaya lampu kota yang semakin jauh dari kami. Dava yang duduk di sampingku tiba-tiba menepuk bahuku dengan lembut. Bu Tiara, aku tahu ini tidak mudah buat ibu. Semua yang terjadi pasti sangat menyakitkan. Tapi ibu harus percaya, ibu akan lebih kuat setelah ini. Katanya dengan suara yang penuh pengertian. Aku mengangguk pelan. Meskipun dalam hatiku, aku merasa seolah ada beban yang masih tersisa. Terkadang meski kita tahu kita sudah mengambil keputusan yang tepat, ada perasaan tidak tenang yang datang setelahnya. Mungkin itu adalah rasa kehilangan, atau bisa juga rasa takut menghadapi masa depan yang belum pasti. Terima kasih ya Dava, jawabku pelan, menatapnya sejenak. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku hari ini. Dava tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, Bu Tiara. Anda berhak untuk bahagia. Kali ini aku pulang ke rumah warisan ibuku untuk menenangkan diri sejenak. Sesampainya di rumah ibu, aku memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamar. Aku merasa lelah, fisik dan mentalku. Namun belum aku sempat menutup pintu kamar, suara telepon masuk menggangguku. Aku menatap layar ponselku dan melihat nama Mas Aldi muncul. Dengan berat hati, aku menerima panggilan itu. Tiara, aku tahu kamu marah. Suara Mas Aldi terdengar serak, seolah-olah baru saja menangis. Tapi aku ini tetap suamimu. Kita bisa menyelesaikan ini semuanya, kan? Aku akan berubah. Aku janji padamu, Tiara. Aku bisa merasakan ada nada penyesalan yang mendalam dari suaranya. Tapi aku tahu ini hanya sebuah trik untuk mengembalikan kendali yang selama ini dia miliki. Rasa simpati yang mungkin dulu ada pada dirinya sudah hilang. Kini yang ada hanyalah rasa jijik dan kecewa. Mas, sudah cukup ya? Jawabku tegas. Ini bukan tentang berubah atau tidak. Ini tentang bagaimana kamu menghargai orang lain. Kamu tidak pernah menghargaiku, Mas. Dan itu yang membuat semuanya berakhir. Apa kamu benar-benar ingin menceraikanku, Tiara? Aku kan masih suamimu. Aku masih bisa berjuang untuk kita. Pintanya. Suaranya terdengar semakin putus asa. Mas, tidak ada lagi yang perlu kamu perjuangkan. Aku sudah lama ingin mengakhiri semua ini. Tapi kamu terus saja membuatku merasa terjebak. Jawabku. Suaraku semakin keras. Aku tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang tidak bisa menghargaiku, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Terdengar hening di seberang sana. Aku tahu Mas Aldi sedang berusaha menerima kenyataan yang mungkin sangat sulit baginya. Namun untukku, keputusan ini sudah final. Tidak ada lagi tempat untuk pengkhianatan dan kebohongan dalam hidupku. Aku akan mengajukan perceraian kita, Mas. Aku ingin hidupku kembali, tanpa ada yang mengekang. Lanjutku dengan tegas. Aku tidak bisa kehilanganmu, Tiara. Tapi jika itu yang kamu inginkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jawab Mas Aldi. Suaranya penuh keputusasaan. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Terkadang, kata-kata memang tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Perceraian adalah jalan yang harus aku tempuh untuk menemukan kembali kebahagiaanku. Keesokan harinya, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Pak William.
seorang pengacara yang bisa membantuku memproses perceraian ini. Aku ingin semuanya selesai dengan cepat dan adil. Aku tahu ini bukan akhir yang mudah, tetapi ini adalah awal dari hidup baruku yang lebih baik. Di kantor Pak William, aku duduk dengan tenang, mendengarkan setiap langkah yang akan diambil. Pak William menjelaskan proses perceraian dengan rinci, dan aku bisa merasakan sedikit lebih tenang setelah mendengarkan penjelasan itu. Tidak ada yang mudah, tapi aku tahu bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, aku merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Semua yang telah terjadi telah membawaku ke titik ini, dan aku tidak akan mundur. Dava masih ada di sisiku, sebagai teman yang selalu mendukungku, memberikanku kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi setidaknya aku tahu bahwa aku tidak lagi sendirian. Malam itu terasa panjang. Setelah mempermalukan Mas Aldi dan keluarganya, aku merasa beban yang terasa berat mulai terangkat, meski ada sedikit rasa yang tidak menentu di hatiku. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Dava yang selalu ada menjadi teman setiaku, memperhatikan setiap gerakanku, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Tidak lama, teleponku berbunyi lagi. Kali ini nama Mas Aldi kembali muncul di layar. Tanpa berpikir panjang, aku memilih untuk mengabaikannya. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sia-sia. Namun baru beberapa detik berlalu, telepon itu kembali berbunyi. "Apa yang masih kamu inginkan, Mas?" Suaraku kini dingin. Tidak ada lagi emosi yang bisa dipancing. Mas Aldi terdengar terisak di ujung telepon. "Tiara, aku menyesal. Aku benar-benar telah menyesal. Aku tahu aku banyak salah. Tapi tolong, jangan biarkan ini berakhir seperti ini, Tiara. Aku ingin kita memperbaikinya." Hatiku bergejolak mendengar suara itu. Dulu mungkin bisa merasa kasihan ataupun lemah. Tapi sekarang, tidak ada lagi tempat untuk itu dalam hidupku. Aku merasa sudah terlalu banyak waktu yang terbuang. Waktu yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Aku menghela nafas panjang dan menjawab dengan penuh ketegasan. "Mas, ini bukan masalah penyesalan atau maaf. Semuanya sudah terlambat. Kamu sudah melanggar janji yang seharusnya kamu pegang dengan baik. Dan sekarang semuanya sudah berakhir. Harta yang kamu kejar tidak akan pernah bisa mengubah apapun yang telah kamu lakukan. Ditambah lagi keluargamu itu yang selalu menganggapku pembantu dan kamu tidak pernah mau untuk membelaku." Aku bisa mendengar isakan Mas Aldi. Tapi suara itu semakin memudar. Tanpa memberikan kesempatan untuknya berbicara lebih banyak, aku menutup telepon. Aku tidak perlu lagi terjebak dalam rasa bersalah yang bukan milikku. Semuanya sudah selesai. Hari-hari selanjutnya berlalu dengan lebih cepat. Sidang perceraian telah diputuskan. Mas Aldi tidak berhak atas sepeser pun harta yang kami kumpulkan selama pernikahan. Keputusan itu bukan hanya kemenangan hukum, tetapi juga kemenangan bagi hatiku. Aku merasa bebas dari belenggu yang selama ini mengikatku. Pada saat sidang terakhir, aku melihat Mas Aldi yang duduk terisak di hadapan hakim. Ibunya dan adiknya, yang biasanya mendukungnya dalam segala hal, terlihat begitu terpukul. Mereka memohon kepadaku, meminta agar aku memberikan kesempatan kedua untuk Mas Aldi. Namun hatiku sudah keras. Keputusan ini bukan hanya untukku, tetapi juga untuk mereka. Mereka harus belajar dari kesalahan yang ada. "Tiara, tolong pertimbangkan kembali." Suara ibu terdengar penuh harap. "Aldi sudah berubah, Tiara. Dia sudah benar-benar menyesal." Adik Mas Aldi yang berdiri di samping ibunya menundukkan kepalanya dengan wajah penuh permohonan.
Aku bisa merasakan mereka benar-benar menderita, tetapi aku tidak bisa merasakan hal yang sama. Semua yang mereka katakan terasa kosong bagiku, karena mereka tidak pernah ada saat aku benar-benar membutuhkan mereka. Aku hanya terdiam, menatap mereka dengan mata yang kosong. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa kuberi. Tidak ada lagi alasan untuk kembali. Sidang selesai, dan semua orang beranjak pergi. Dava mendekatiku dengan langkah yang tenang. Kamu sudah membuat keputusan yang benar, katanya, menepuk bahuku dengan lembut. Kini kamu bisa melangkah dengan bebas. Aku hanya mengangguk, meskipun hatiku masih terasa sesak. Tapi setidaknya, aku tahu aku telah memilih jalan yang benar. Saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, aku merasa ada bagian dariku yang telah hilang. Tapi juga ada bagian yang baru lahir. Sebuah kehidupan yang penuh harapan, tanpa lagi ada kebohongan atau pengkhianatan. Aku menoleh ke belakang sejenak, melihat bayang-bayang masa lalu yang perlahan memudar, dan kemudian melangkah maju, menyambut masa depan yang lebih cerah. Dava berdiri di sampingku, memberikan senyuman yang penuh pengertian. Aku tahu apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Setelah perceraian kami resmi diputuskan oleh hakim, aku melanjutkan hidupku dengan lebih tenang. Tidak ada lagi beban dari pernikahan yang penuh pengkhianatan dan penghinaan. Aku kembali fokus pada perusahaanku, mengembangkan warisan yang telah dibangun oleh orang tuaku dengan penuh kerja keras. Aku harus bisa membesarkannya kembali. Karena itu adalah tanggung jawab dan kebanggaanku. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Tidak ada lagi suara sindiran dari ibu mertuaku. Tidak ada lagi tatapan merendahkan dari Renata. Dan yang paling melegakan, tidak ada lagi kebohongan dari seorang suami yang menganggapku tidak lebih dari pelayan di rumahnya sendiri. Aku menikmati kebebasan yang selama ini terenggut dariku. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan damai, menikmati secangkir kopi tanpa harus tergesa-gesa menyiapkan sarapan untuk orang-orang yang bahkan tidak pernah menghargai keberadaanku. Aku kembali mengenal diriku sendiri, mengejar impian-impian yang dulu tertunda karena pernikahan yang hanya memberikan luka. Namun di sisi lain, hidup Mas Aldi dan keluarganya berubah drastis. Setelah aku memecatnya dari perusahaanku, tanpa akses ke harta yang dulu mereka anggap sebagai jaminan hidup, mereka mulai merasakan kesulitan yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Mas Aldi yang dulunya hidup dengan nyaman, dengan segala fasilitas yang aku sediakan, kini harus berjuang sendirian. Mobil yang biasanya membawanya ke kantor dengan angkuh, kini tidak lagi ada. Gaji yang besar yang dulu ia banggakan di hadapan orang-orang, ternyata bukan berasal dari kerja kerasnya, melainkan karena posisinya sebagai suami dari pemilik perusahaan. Awalnya dia mencoba meminta belas kasihan kepada teman-temannya, namun dunia tidak sebaik yang dia kira. Satu persatu mereka mulai menjauh, tidak ada lagi yang peduli, karena selama ini Mas Aldi hanya dikenal sebagai seorang pria yang bergantung pada istrinya. Orang-orang yang dulu sering memujinya, kini bahkan tidak ingin lagi terkait dengannya. Ia mulai mencari pekerjaan baru, tapi tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Di bidangnya, nama baik sangat berharga, dan setelah kebenaran tentang siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan yang dulu ia banggakan tersebar, tidak ada lagi yang percaya pada kemampuannya. Ibunya yang dulu selalu membelanya tanpa peduli benar atau salah, kini justru semakin terpuruk. Aku mendengar kabar bahwa dia harus meninggalkan rumah besar yang dulu ditempati bersamanya, karena tidak mampu lagi membayar biaya hidup. Rumah itu yang selama ini mereka banggakan sebagai simbol status, ternyata masih bisa bertahan selama masih ada aku di dalamnya. Kini dia hanya menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih sederhana.
sesuatu yang selama ini dia pandang rendah ketika masih bersamaku. Renata, adik Mas Aldi, yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, kini juga terkena dampaknya. Aku mendengar bahwa dia terpaksa berhenti kuliah karena tidak ada lagi yang membiayainya. Gadis manja yang selama ini hidup dengan uang tanpa pernah tahu bagaimana cara mencarinya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Aku sempat melihatnya beberapa waktu lalu di sebuah minimarket, bekerja sebagai kasir dengan wajah lesu dan lelah. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan seperti apa rasanya harus berusaha sendiri, tanpa ada orang lain yang menanggung semua kebutuhannya. Dunia memang berputar, dan aku yakin mereka kini mulai memahami apa artinya kehilangan. Kehidupan yang dulu mereka pandang rendah, kini menjadi bagian dari kenyataan mereka sendiri. Namun aku tidak menyimpan dendam. Aku tidak perlu tertawa atas penderitaan mereka, karena hidup sudah memberikan pelajaran yang sepadan untuk mereka. Aku hanya berharap mereka bisa belajar dari semua ini. Meski aku ragu mereka akan benar-benar berubah. Yang pasti, aku telah mendapatkan kembali hakku, harga diriku, kebahagiaanku, dan hidupku yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, aku tidak sengaja bertemu dengan Mas Aldi di sebuah warung makan kecil. Dia bekerja sebagai tukang parkir di sana. Dia nampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya di ruang sidang. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan pakaiannya kusut. Dia duduk di sudut warung dengan tatapan kosong, menatap piring nasi yang bahkan belum disentuhnya. Saat dia menyadari kehadiranku, ekspresinya berubah menjadi penuh rasa malu. Aku bisa melihat ada penyesalan yang mendalam di matanya. "Tiara," suaranya lirih, hampir seperti berbisik. Aku hanya diam saja, menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi amarah atau kebencian. Yang tersisa hanyalah rasa iba. "Aku salah," lanjutnya. "Aku tahu aku salah. Aku telah menghancurkan semuanya, Tiara. Aku kehilangan segalanya. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hidupku akan seperti ini." Aku menghela nafas pelan. "Sekarang kamu sudah mengerti kan, Mas? Hidup tidak selalu tentang mengambil keuntungan dari orang lain. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap kesalahan." Dia menunduk, tidak bisa membalas kata-kataku. Aku tidak ingin berlama-lama di sana. Aku sudah melangkah maju, dan aku tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang lagi. Aku meninggalkan warung itu dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat dan hidupku akan jauh lebih baik tanpanya. Hidup telah mengajarkanku banyak hal, tentang bagaimana kepercayaan bisa dikhianati, tentang bagaimana seseorang yang dulu begitu kucintai bisa berubah menjadi orang yang asing, dan tentang bagaimana aku harus berdiri kembali meski dunia seolah ingin menjatuhkanku. Perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Aku belajar bahwa dalam hidup ini, kita tidak bisa terus menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Dari bagaimana kita mencintai dan menghargai diri sendiri, dari bagaimana kita mencintai dan menghargai diri kita lebih dulu sebelum mengizinkan orang masuk ke dalam kehidupan kita. Melihat Mas Aldi dan keluarganya jatuh dalam kesengsaraan, jujur saja, dulu aku mungkin akan merasa puas. Tapi sekarang, aku justru merasa iba. Bukan karena aku masih peduli, tetapi karena aku tahu bahwa setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam. Aku tidak perlu membalas dendam, karena kehidupan sudah mengatur semuanya dengan adil. Aku telah memilih jalan yang benar dengan meninggalkan seseorang yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan untuk wanita-wanita di luar sana,
yang berada di dalam posisi yang sama denganku dulu, itu adalah jangan takut untuk pergi. Jangan takut untuk memilih diri sendiri daripada bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Jangan ragu untuk melangkah keluar dari belenggu yang hanya membuatmu semakin menderita. Hidupku kini jauh lebih baik. Aku fokus pada bisnis yang kubangun, mengembangkan diri, dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang tidak pernah bisa kudapatkan ketika masih terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Aku telah belajar, aku telah bertumbuh, dan aku telah menemukan kembali diriku yang dulu hilang. Ini bukan tentang bagaimana aku membalas dendam. Ini tentang bagaimana aku akhirnya menang dengan cara yang paling elegan. Dengan membiarkan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri, tanpa aku harus melakukan apapun. Dan kini, aku melangkah ke depan dengan penuh keyakinan, tanpa penyesalan, tanpa rasa takut, tanpa menoleh ke belakang lagi. Hidupku baru saja dimulai. Tamat.